Bagaimana caranya Anda ini, mungkin banyak sekali sekarang ini yang bangkrut ya ketika pasca PPKM ini, teman-teman saya kemarin jatuh segala macam-macam, itu kadang-kadang recovery-nya susah sob, bertahun-tahun gitu, 5 tahun recovery. Saya mau berbagi pengalaman bagaimana caranya saya recovery itu hanya dalam 1 tahun. Dalam tahun kedua saya sudah bisa ngajak seluruh karyawan saya, manajer saya ke Singapura sob, Malaysia jalan-jalan. Loh, kok bisa padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahimin wa binastain ala umurin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biar diperhati-hati hari ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmu shalihat. Kita selalu bersyukur dengan apapun kita, meskipun Anda bangkrut atau kita susah segala macam-macam, ketika kita bersyukur Allah akan nambah syukur ini kita berkah kita itu. Ketika kita merasa sulit, merasa susah terus tidak kurang syukur, maka bisa jadi kufur nikmat gitu. Gak boleh sob, karena nikmat hidup dan iman dan Islam udah cukup gitu. Oke. Dan nikmat hidup, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, itu luar biasa, modal luar biasa itu. Sob, saya mau sharing satu hal ya. Bagaimana caranya Anda ini, mungkin banyak sekali sekarang ini yang bangkrut ya ketika pasca PPKM ini, teman-teman saya kemarin jatuh segala macam-macam, itu kadang-kadang recovery-nya susah sob, bertahun-tahun gitu, 5 tahun recovery. Saya mau berbagi pengalaman bagaimana caranya saya recovery itu hanya dalam 1 tahun. Dalam tahun kedua saya sudah bisa ngajak seluruh karyawan saya, manajer saya ke Singapura sob, Malaysia jalan-jalan. Loh, kok bisa padahal saya itu bagaimana caranya Anda ini, mungkin banyak sekali sekarang ini yang bangkrut ya ketika pasca PPKM ini, teman-teman saya kemarin jatuh segala macam-macam, itu kadang-kadang recovery-nya susah sob, bertahun-tahun gitu, 5 tahun recovery. Saya mau berbagi pengalaman bagaimana caranya saya recovery itu hanya dalam 1 tahun. Dalam tahun kedua saya sudah bisa ngajak seluruh karyawan saya, manajer saya ke Singapura sob, Malaysia jalan-jalan. Loh, kok bisa padahal saya itu bangkrut tuh posisinya saya rugi sering kok, rugi 5 miliar, ditipu berapa, hancur-hancuran bisnis saya sering naik turun gitu. Tapi kalau udah bangkrut, saya mengalami kebangkrutan 1 kali gitu. Kemarin dulu itu saya sampai tadinya saya punya karyawan ratusan, saya punya kantor mewah cukup bagus lah, workshop besar itu. Tiba-tiba saya hanya punya kantor kecil banget ini, dan itu dekat tempat sampah lagi itu. Kontrak di sana, kontrakan lagi hanya 2 tahun, nggak bisa diperpanjang lagi. Udah itu workshopnya pas-pasan lagi, hanya bangunan seadanya gitu. Ada mesin sih ada gitu, mesin bubut dan yang lainnya, tapi pas-pasan semua. Jadi isi kantor itu, di kantor tuh ada 7 orang gitu, tapi kantornya kecil sekali, hanya berapa 2 meter kali berapa gitu. Jadi umpel-umpelan gitu. Kalau di workshop sih ada mesnya juga gitu. Nah, itu saya ngalami, dan ketika itu rugi saya, kalau seluruh aset saya dijual, itu saya minus sob. Jadi bisa minus tuh dulu aja mungkin di bawah 5 miliar gitu. Mungkin sekarang 10-an ruginya. Jadi aset saya dijual, saya masih minus. Jadi hutangnya macam-macam, hutang bank sama hutang dagang gitu. Karena saya akan ceritakan bagaimana saya bangkrut, kerjasamanya bangkrut, hancur-hancuran segala macam-macam. Itu tiba-tiba, hanya dalam waktu tadinya 3 bulan lalu saya punya uang 1,5 miliar zaman dulu, tiba-tiba saya bangkrut. Itu Allah hebatnya, luar biasa ya Allah gitu, bolak-balikan harta kita. Tadinya kita punya uang besar, tiba-tiba habis, sudah gitu bangkrut gitu. Karena satu hal gitu, saya tidak nyalahkan. Jadi gini, ketika saya bangkrut, kenapa ini kuncinya ya? Kuncinya kebanyakan dari Anda yang bangkrut dan tidak bisa balik, ini kuncinya. Tapi kalau Anda nanti suatu saat ini bermanfaat, mohon saya minta dibayar mahal. Jadi saya ini nggak murahan. Saya bayarnya apa? Doa terbaik, dan kalau Anda Muslim tambahkan Al-Fatihah 3 kali atau 7 kali. Dan saya akan doakan balik, mudah-mudahan Anda bisa mendapat keberkahan dan kemudahan. Karena kalau siapa yang mendoakan, itu malaikat 1000 malaikat akan mendoakan Anda, gitu, mendoakan Anda, kan luar biasa. Karena kita harus saling mendoakan sekarang ini ilmunya ini. Jadi intinya seperti itu. Dan Anda akan didoakan malaikat 1000 malaikat. Oke, kuncinya nih ya, penting ya. Ini saya ngomong nggak kaleng-kaleng. Saya ngomong bukan tanpa pengalaman. Dan kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya pengalaman usaha pun itu dari mulai 3 SD sob. Dari 3 SD saya sudah punya kios sob. Lulus SMA saya udah jadi miliarder. Bukan saya sombong, memang seperti itu. Terus saya pernah kerja di BUMN. 3 tahun saya udah jadi flight engineer gitu, atau airborne mechanic gitu, terbang kemana-mana. Saya gak kekurangan gitu. Terus ketika Anda bangkrut, mungkin kalau Anda biasa, karena apa? Anda tadinya orang susah, terus bangkrut, terus susah lagi, kaya, terus susah lagi, itu biasa, karena Anda udah dari orang yang itu. Kalau saya enggak, saya dan istri saya sendiri, keluarga saya itu keluarga mampu gitu. Jadi keluarga mampu, kalau di Cilengsi sampai Cibinong itu kenal gitu loh, Haji Daud Ahdini itu. Mayor Oking itu masih keluarga saya tuh, yang ada di Cibinong, Jalan Mayor Oking itu masih buyut saya gitu. Jadi intinya itu.
Terus mertua saya sama orang kaya juga, dia salah satu pemegang saham di level 21 mall gitu. Di Bali ada mall di Bali seperti itu, dan dia pengusaha hebat juga gitu. Nah, istri saya itu anak tuh perempuan satu dari 5 bersaudara. Saya laki-laki 3 dari 10 bersaudara, ya, bayangin. Jadi kita ini dimanjakan semua. Tapi ketika saya bangkrut, saya biasa aja tuh. Tidak, padahal kan harusnya lebih sakit, saya nggak biasa aja. Nah, kesalahan dari Anda ketika Anda bangkrut adalah Anda yang bangkrut bukan hanya harta Anda gitu, tapi mental kaya Anda juga bangkrut, miskin gitu. Mental kayanya miskin, itu kunci pertamanya. Kedua, kita ini sering tidak ikhlas, sering nyalahkan gitu. Jadi kalau tadi mental kaya bangkrut, mental kaya ikut bangkrut. Jadi Anda udah seolah-olah ketika Anda kehilangan harta, Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan apapun, Anda seolah kehilangan harga diri gitu. Anda kehilangan nggak ini. Jadi mata Anda ketemu teman yang selevelan dengan kita, udah duduk, Anda apapun maunya dikasihani terus gitu. Ketika udah mental miskin, susah Anda bangkit gitu. Jadi berapapun umurnya Anda ketika bangkrut, saat ini Anda bangkrut, gak usah panik. Jangan gini loh. Jangan, kalau biarlah yang bangkrut itu harta kita gitu. Kita kurang harta, tapi kekayaan kita hilang nggak masalah. Tapi mental kita tetap mental kaya gitu. Dan kita tetap mental pemberi gitu. Jadi saya kasih kuncinya itu tadi. Yang bangkrut biarkan harta kaya kita gitu. Yang lain nggak usah gitu. Jadi termasuk itu. Dan saya dulu ya ketika saya bangkrut itu, mohon maaf, saya tidak pernah menundukkan mata saya, kepala saya gitu. Dan saya tidak pernah minta dikasihani, dan saya tidak pernah minta-minta. Anggaplah saya minta dari keluarga saya pun itu ini, atau saya ngambil perusahaan saya di Jakarta, saya jualin asetnya segala macam-macam, paksa atau keluarga saya jadi ini. Dan saya perusahaan saya di Jakarta, saya nggak pernah minta ininya. Yang penting dia bisa bayarin listrik untuk ibu saya segala macam-macam, jagain ibu saya, udah cukup gitu. Jadi saya tidak pernah minta apapun. Jadi minta dari perusahaan saya sendiri, saya nggak minta gitu. Yang di Jakarta, atau jual perusahaan saya atau apapun, enggak. Saya lakukan, biarkan sakitnya biar saya sendiri. Dan saya tidak minta ke orang tua saya tidak minta ke mertua saya. Padahal sampai mertua saya tuh bingung gitu. Pas saya ajak makan ketika saya sudah recovery ya, setahun 2 tahun, Wan, kan dia senang, saya suka masak sob. Jadi mertua saya tuh suka ikan gitu. Saya berhenti dulu ya, karena kantor saya udah deket di bypass. Jadi suka ikan, saya masakin ikan, saya masakin kepiting, nyenengin. Dipikir saya mau ngerayu dia, enggak gitu. Saya hanya minta ridhonya aja. Saya ini, jadi saya sering masakin dia. Kebetulan mertua saya waktu itu ditinggal istrinya meninggal, udah gitu tinggal dengan saya. Saya masakin terus setiap hari ini. Karena istri saya nggak suka masak ikan segala macam, karena ada duri segala macam, saya masak ini. Dan itu, jadi pas itu dia nanya, Wan, kok kamu nggak minta uang sih ke saya gitu loh, atau nggak minjem gitu, barang 200 sampai 500 juta saya ada loh Wan, katanya. Saya ketawa aja. 500 juta menurut saya paling banter sebulan bertahan gitu, karena bunga bank saya dan operasionalnya, mungkin bunga bank aja 300 jutaan saya habis zaman dulu, karena utang saya gede di atas puluhan lah. Nah, seperti itu. Jadi saya diam aja, enggak Pak, dan saya tidak mau minjem. Dulu saya kerjasama dengan mertua, saya tidak mau utang budi ke mertua saya gitu. Kalau saya nanti suatu saat saya udah dikasih bantuan, saya mau, wah bisa-bisa semena-mena dia tekan kita gitu. Saya nggak mau dia intervensi urusan hidup saya gitu. Ke orang tua saya nggak minta juga, ke keluarga saya nggak ngomong juga. Keluarga saya kalau diminta tolong pasti mau aja dia nolong, karena dia kaya pun ya, alhamdulillah salah satunya dari usaha yang saya kembangkan dulu gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya tetap mental saya, muka saya tegak ke atas, sehingga saudara-saudara ipar saya sampai ngomong gini, Ridwan tuh sombong katanya. Dipikir saya sombong gitu. Kenapa saya udah jatuh, udah miskin, udah segala macam-macam, tidak pernah mau ngalah gitu loh, atau mau nundukin kepalanya gitu. Nggak mau saya, karena saya hanya tunduk kepala pada Allah, bukan pada manusia sob. Ini prinsip saya, itu sama dengan kayak ada seorang pepatah katanya, ketika Anda kehilangan kehilangan kekayaan Anda, if you lose your wealthy ya, you lose nothing. Kita kehilangan apa gitu. Kita bisa bangkit lagi. Kita tool kaya kan sudah ada, kita udah punya pengalaman gitu. Kenapa Anda nggak pengen? Anda kan kalau Anda dulu kaya ya, Anda kan merintis dari bawah, tekniknya segala macam-macam sampai Anda kaya. Ilmu itu kan nggak hilang gitu. Terus koneksi Anda, hubungan Anda, pertemanan Anda gak hilang. Ketika Anda sekarang ini datang ke teman Anda, oh saya rugi, curhat segala macam, dia gak bakalan mau menanggapi Anda, gak bakalan menanggapi Anda sebagai bisnis. Mereka hanya menanggapi Anda sebagai loser, orang kalah gitu. Ketika kita kehilangan kekayaan kita tidak kehilangan apapun gitu. Ketika kita kehilangan kesehatan kita, baru kita kehilangan sesuatu. If you lose your healthy, you lose something. Kita kehilangan sesuatu. If you lose your character, your akhlak, your character building ya, you lose everything. Kita kehilangan apapun. Ketika kita kehilangan akhlak atau mental kita, mental kaya hilang, segala macam-macam, mental baik Anda hilang, Anda kehilangan apapun. Jadi kenapa Anda nggak bisa bangkit? Karena Anda bermental
Ketika Anda kehilangan kekayaan Anda, kehilangan bangkrut segala macam, mental Anda ikut bangkrut gitu. Terus yang kedua, yang paling penting lagi, kebanyakan kita ini seolah victim gitu loh. Jadi ngerasa bahwa victim korban daripada Tuhan kita Allah gitu. Sehingga apa? Kita tidak mensyukuri sebenarnya gini loh. Mau Anda kaya, Anda tidak kaya, Anda sukses, Anda tidak sukses, yang penting Anda barokah, Allah ridho, selesai, Anda masuk surga gitu. Jadi intinya bukan urusan kita tidak boleh seperti itu gitu. Jadi kita kalau kita nyalakan Tuhan, ya kenapa kita bangkrut nyalakan orang lain? Nggak bisa, sob. Nggak bakalan Anda move dari apapun. Salah satu hal yang bisa Anda bergerak adalah Anda harus melepas sesuatu gitu. Harus lepaskan sesuatu. Contoh, Anda sekarang pegang ayam gitu. Pegang ayam, tiba-tiba Anda mau megang apa? Mau nangkep kijang. Kalau Anda masih megang ayam, nggak bakal ketangkep kijangnya. Lepasin ayamnya, kejar kijangnya. Asal Anda yakin itu bisa mampu gitu. Jadi intinya melepaskan masalahnya Anda gitu loh. Jadi jangan sampai nyalakan orang. Kalau Anda masih nggak bisa bergerak kemana-mana, masih di situ aja nyalakan orang lain. Satu pun dijamin Anda tidak bakal bisa move on gitu. Nggak bisa bergerak untuk menjadi kaya lagi gitu. Udah deket ya. Jadi intinya seperti itu. Terus yang ketiga, ketika kita susah, ketika kita bangkrut ya, kan harta tuh masih ada gitu loh. Kalau itu berkurang, nah, itu cobaannya. Ini saya mudah-mudahan ini bukan ria ya, mudah-mudahan ya. Subhanallah, astagfirullahaladzim ya. Saya tuh dengarkan, saya tuh gini loh, saya tuh orang tuh dengar sesuatu langsung laksanakan gitu. Seperti ayah saya ngajarkan, wan baca alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima adalah rumus menjadi kaya. Betul. Jadi iman dan Islam kita udah bersyukur gitu. Betul. Jadi hal yang simpel itu ayah saya lakukan gitu. Saya suruh baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum bla 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 sampai terakhir maghrib saya lakukan gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, jadi saya waktu itu ketika saya bangkrut, saya pusing, stres segala macam-macam, saya ngopi di saya punya motor Tiger baru gitu. Saya ngopi di satu warung kecil ya, yang harga kopinya cuma 2.000-an atau 3.000-an lah sekarang gitu. Dan gitu, meskipun non muslim dia setel radionya ceramahnya Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur ngomong gini katanya, ketika kita bersedekah sesuatu itu kita akan diganti 70 kalinya atau 700 kalinya gitu, atau tak terhingga gitu. Nah, saya dengar itu gitu. Pada saat kita lebih berat itu ikhlasnya lebih tinggi, ujiannya di situ. Dan saya nggak punya apa-apa lagi, yang ada motor gitu. Nah, kebetulan di samping tempat saya itu ada masjid yang lagi dibangun. Nah, ini akhirnya pas saya datang ke masjid itu, saya serahkan STNK BPKB ini loh, jual untuk apa? Untuk belikan bahan bangunan. Ya seperti itu yang saya lakukan dulu. Termasuk di kantor saya ada mobil mangkrak, bukan mangkrak, jarang dipakai lah. Mobil pick up ya, Espas gitu loh. Ya saya sumbangin aja, jual semua, biarin aja. Saya juga nggak pakai. Biarin. Saya akhirnya apa? Ternyata apa? Putusannya benar, sob. Dan tiba-tiba waktu itu saya stresnya apa? Karena saya mau dipidanakan, sob. Gini loh, saya punya hutang mungkin 500 juta gitu. Ya, orang itu minta saya 300 juta, bulan depan harus 300 juta, gimana caranya? Padahal saya bilang, saya cuma punya 20 juta, itu kalau jual motor, saya 20 juta motor saya waktu itu. Tiger seperti itu. Saya 20 juta mau gak saya jual motor buat saya? Nah, orangnya nggak mau gitu. Nggak mau, pokoknya saya pidanakan, Wan, katanya. Padahal hutang piutang itu nggak ada urusan dengan polisi, nggak ada urusan pidana gitu. Itu hutang dagang lagian gitu. Akhirnya apa coba? Akhirnya motor itu saya sumbangkan, ternyata alhamdulillah gitu loh. Tanpa terasa, sob. Nggak tahu apa, ternyata apa, selesai tuh masalah saya. Jadi dengan orang itu, dengan si sahabat saya yang Chinese itu, yang pengusaha Chinese di Jakarta, karena saya distributor tuh kadang-kadang ngambil barang dulu segala macam-macam bla bla bla, bayarnya sebulan setengah gitu, selesai. Hutang-hutang yang lain saya sampai ke saya sampai disomasi oleh pengacaranya segala macam-macam, mau digugat di pengadilan Jakarta Selatan, saya datangi pengacaranya, selesai. Saya ditagih waktu itu ditagih berapa? 700 sampai 1,2 miliar itu ditagih. Terus saya nego sampai 400 juta, bisa selesai. Padahal saya nego 500 juta dengan siapa? Saya inget ya, saya sebutin namanya PT Schneider Electric ya. Saya distributor waktu itu dan saya bangkrut, bener-bener bangkrut. Dan negosinya susah banget. Nego dengan perusahaannya, dengan manajernya, pada teman saya sendiri itu nggak tuntas, Sob. Akhirnya diserahin pengacara, dia nagih 1 miliar atau berapa gitu. Tapi bilang, saya kalau mau ambil stok saya nih, tapi bilang, kalau Anda jual, saya kan dulu jual pakai rebate segala macam-macam bla 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 dengan promosi. Akhirnya saya kebanyakan stok, sekarang stok itu mati loh. Anda ambil aja stoknya segala macam-macam. Kalau mau ambil nggak apa-apa. Akhirnya saya nego berapa? 400 300 juta. Selesai, Sob.
semua selesai masalahnya. Jadi itu teknik kedua adalah apa coba? Memberi sob. Pertama adalah Anda jangan kehilangan mental kaya Anda. Kedua, Anda harus ikhlas, harus ikhlas, harus menerima. Ketiga apa? Memberi. Mungkin itu aja dari saya, dan jangan nyerah sob. Mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Demikian dari saya. Kalau salah, saya banyak salahnya. Kalau kurang, banyak kurangnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, bayar dengan doa terbaik. Sekarang saya ngomong ini, saya di sini. Anda bayar saya dengan doa terbaik. Kalau bermanfaat, mudah-mudahan kalau Anda bayar dengan doa, Anda apa? Anda mendapat ikhlasnya, dan insya Allah Anda akan dapat ininya, cara ngerjakan dengan mudah gitu. Tapi kalau Anda pengen mental gratisan, nggak bisa. Saya harus bayar dengan doa terbaik. Dan kalau Anda Muslim, tambahkan Al-Fatihah, salat Nabi. Kalau mau join SKDA, WA saya aja 0815575004 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.